Good afternoon. How are you today? Alhamdulillah, Miss Nina fine too. Thank you. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di video hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran pendidikan agama Islam yang membahas mengenai memahami kisah keteladanan Nabi Yakub alaihi salam. Tapi sebelum teman-teman menyimak video pembelajaran dari Miss Tina, kita mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Get ready. Sikap berdoa. Come on student, before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Oke, baik teman-teman, silahkan disimak dengan baik video pembelajaran dari Miss Tina mengenai memahami keteladanan dari Nabi Yakub alaihi salam. Nah, baik teman-teman, sekarang Miss Tina akan menceritakan kisah keteladanan dari Nabi Yakub alaihi salam. Nah, sebelumnya, teman-teman tahu atau enggak Nabi Yakub ini adalah anak keturunan siapa? Nabi Yakub adalah anak keturunan daripada Nabi Ishak alaihi salam. Nah, Nabi Yakub itu memiliki beberapa anak. Nah, salah satu daripada anaknya Nabi Yakub ini adalah seorang nabi juga. Ada yang tahu nabi siapa? Nabi yang terkenal dengan ketampanannya, Masya Allah. Pada zaman itu ada seorang wanita yang sangat tergila-gila dengan ketampanan Nabi tersebut. Ayo, Miss Tina sudah kasih tahu clue yang paling familiar atau yang paling diketahui sama semua orang mengenai Nabi tersebut. Nabi siapa dia? Ya, betul sekali, Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya, Nabi Yakub ini adalah anaknya dari Nabi Ishak. Nabi Yakub memiliki beberapa orang anak, ya salah satunya adalah seorang nabi, yaitu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, sebelum Nabi Yakub itu diutus sama Allah atau dijadikan sama Allah untuk menjadi seorang rasul, hingga pada akhirnya Nabi Yakub ini menerima wahyu dari Allah. Nabi Yakub ini diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Kanaan sebagai rasul. Di sana Nabi Yakub itu diminta oleh Allah untuk menyeru kepada semua manusia atau semua penduduk yang ada di negara Kanaan atau di antara penduduk desa Kanaan. Nabi Yakub diminta untuk menyebarkan agamanya Allah, yaitu agama Islam. Nabi Yakub diminta oleh Allah untuk menyebarluaskan Islam atau meninggikan panji-panji Allah agar semua penduduk yang ada di sana bisa memeluk agama Islam dan bisa mempelajari agama Islam dengan baik. Lalu selanjutnya di negara Kanaan itu Nabi Yakub itu diutus oleh Allah untuk menjadi rasul. Dan ada juga beberapa riwayat lain yang mengatakan bahwa Nabi Yakub itu diutus oleh Allah di sebuah desa yang bernama Desa Nabulis. Nabi Yakub ini di sana, di Desa Nabulis ini atau di daerah Kanaan ini, selain daripada menyebarkan agama Islam, menyerukan panji-panji Allah, Nabi Yakub ini senang sekali dengan bercocok tanam atau berkebun. Dan Nabi Yakub juga memiliki beberapa hewan peliharaan. Nah, Nabi Yakub ini memiliki banyak sekali keturunan. Mereka juga memiliki sebuah sebutan. Sebutan untuk keturunannya Nabi Yakub alaihi salam itu adalah Al-Asbat, yang artinya itu adalah kabilah Bani Israel. Nah, Israel ini bukan negara yang sekarang teman-teman tahu ya, tapi Israel ini pada zamannya Nabi Yakub alaihi salam itu memiliki
arti yang berbeda. Artinya ini adalah orang yang suka berjalan pada malam hari. Maka dari itu, Nabi Yakub memiliki sebuah gelar, yaitu Nabi Israel. Nah, dan untuk keturunannya itu dinamakan kabilah Bani Israel. Kenapa? Karena pada waktu hijrah dari Kan'an ke negara Palestina atau ke desa Palestina, beliau berjalan di malam hari, dan pada siang harinya Nabi Yakub alaihissalam beristirahat. Nah, lalu semua putra-putra Nabi Yakub itu sebetulnya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang memeluk agama Islam, orang-orang yang memiliki kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya dengan sangat-sangat. Nah, tetapi ada satu anak yang betul-betul lebih menonjol atau yang betul-betul lebih dominan kecintaannya kepada Allah. Siapa? Nah, itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, Nabi Yakub alaihi salam pun ikut hijrah dengan anaknya Nabi Yusuf. Kemana? Ke Mesir. Karena di Mesir, Nabi Yusuf alaihi salam itu adalah seorang petinggi atau pembesar di negara Mesir. Jadi Nabi Yakub yang tadinya di Palestina, Nabi Yakub itu hijrah mengikuti Nabi Yusuf anaknya yang sangat amat dicintai, yang sangat amat disayangi oleh Nabi Yakub ke Mesir. Nah, sampai akhirnya Nabi Yakub ini wafat di usia 147 tahun. Sebelum Nabi Yakub meninggal di usia 147 tahun, Nabi Yakub itu menerima wahyu dari Allah. Bagaimana wahyunya? Di saat di perjalanan ingin hijrah, Nabi Yakub itu beristirahat dan tertidur di atas batu. Nah, disitulah Allah memberikan wahyunya kepada Nabi Yakub alaihi salam. Nah, selanjutnya Nabi Yakub itu semasa hidupnya adalah seorang ayah yang sangat menyayangi dan yang betul-betul mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang islami. Sebetulnya Nabi Yakub itu tidak memilih-milih dan tidak membanding-bandingkan anak-anaknya, tetapi memang pada dasarnya Nabi Yakub ini sangat mencintai dan sangat menyayangi Nabi Yusuf alaihi salam, karena di dalam mimpinya Nabi Yakub alaihi salam ini bermimpi bahwa anaknya itu akan dijadikan seorang nabi, yaitu adalah Yusuf. Dan ketika Nabi Yakub ini bermimpi seperti itu, lalu dia berbicara kepada istrinya. Ada salah satu orang anak yang dimana dia mendengar percakapan daripada Nabi Yakub dan istrinya. Nah, dari situ anaknya yang mendengar ini adalah kakaknya Nabi Yusuf. Kakaknya ini kesel dengarnya, sebel dengarnya, karena dari mimpinya itu ayahnya atau Nabi Yakub itu sendiri akan lebih menyayangi Nabi Yusuf. Nah, mereka bertujuan untuk membawa pergi Nabi Yusuf dari kejauhan di daerah lingkungan rumahnya, lalu dia akan dimasukkan ke dalam sumur. Mereka membawa Yusuf yang mereka itu izin kepada Nabi Yakub bahwa mereka akan pergi mengembala dengan Nabi Yusuf, tapi padahal mereka membawa Nabi Yusuf ke kejauhan dari lingkungannya, lalu ditinggalkan dan dimasukkan ke dalam sumur. Tujuannya adalah karena mereka merasa iri. Nabi Yusuf itu yang paling dicintai dan disayangi oleh Nabi Yakub. Ditambah lagi Nabi Yusuf itu akan dijadikan seorang nabi. Nah, setelah saudara-saudaranya itu sudah membawa Nabi Yusuf dan berusaha untuk memasukkan Nabi Yusuf itu ke dalam sumur, mereka kembali pulang ke rumah Nabi Yakub, ke rumah mereka, dan berkata kepada ayahnya atau kepada Nabi Yakub bahwa Yusuf itu dimakan oleh hewan liar yang ada di hutan. Jadi saudara-saudaranya itu tidak bisa menyelamatkan Nabi Yusuf. Mereka berbicara seperti itu, berarti kan mereka sudah berbohong kepada Nabi Yakub ya. Mereka berbohong kepada ayahnya. Nah, setelah mendengar berita itu, Nabi Yakub itu sangat bersedih.
Nabi Yakub itu nangis terus sampai akhirnya membuat matanya Nabi Yakub itu buta. Tapi qadarullah, alhamdulillah, karena Allah itu menyayangi hambanya, jadi Allah sembuhkan matanya Nabi Yakub dan Nabi Yakub bisa melihat kembali. Selanjutnya, sebelum meninggal pun Nabi Yakub alaihissalam itu berwasiat. Wasiatnya Nabi Yakub alaihissalam ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133 yang pengertiannya atau artinya itu adalah, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Nah, Nabi Yakub itu telah memberikan keteladanan yang sangat baik. Contoh daripada keteladanan yang bisa kita ambil atau yang bisa kita praktikkan di kehidupan sehari-hari itu adalah dalam hal kesabaran dan kecintaan, atau ketika Nabi Yakub alaihissalam beribadah kepada Allah, penuh dengan kasih sayang kepada semua anak-anaknya dan sangat memperhatikan pendidikan iman dan urusan agama. Jadi untuk teman-teman yang memiliki orang tua yang selalu bawel atau yang selalu cerewet dalam hal urusan agama, teman-teman semuanya harus bersyukur. Berarti orang tua teman-teman semua tidak ingin teman-teman masuk atau terjerumus ke dalam hal yang tidak baik, yang tidak membuahkan pahala atau malah bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Jadi seperti itu sedikit cerita yang bisa Misina sampaikan mengenai Nabi Yakub alaihissalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi teman-teman semua sudah menyimak dengan baik video pembelajaran dari Miss Dina mengenai kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengambil sedikit keteladanan atau kebiasaan baik atau perbuatan baik daripada nabi-nabi kita, termasuk Nabi Yakub alaihissalam. Dan mari bersama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Dina. Semoga video pembelajaran dari Miss Dina bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.